Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial cara membuat sebuah alat sederhana untuk para petaninya ya, yaitu alat cor ataupun alat gacor. Jadi alat ini sangat berfungsi sekali ataupun sangat bermanfaat sekali untuk para petani ataupun yang sedang berkebun untuk memudahkan pekerjaannya. Kali ini saya ingin merakit ataupun membuat sebuah alat sederhana ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya itu cukup sederhana ya teman-teman. Ada seperti elbow, tetapi ini ukurannya yang 3/4, dan ini untuk cowoknya, ini untuk elbow ceweknya ya. Lalu setelah itu di sini juga saya menggunakan sebuah selang mesin cuci untuk tambahannya, dan di sini juga saya menggunakan pipa paralon ukuran 3/4. Nah, untuk rangkaian tuasnya nih, di sini saya menggunakan sebuah filter untuk mesin pompa air ya teman-teman ya. Harganya sangat murah, hanya 15 ribuan. Dan karena ini sudah saya lem ataupun sudah tidak bisa dibuka ya teman-teman, jadi ya penampakannya seperti ini. Untuk tuasnya saya rakit sendiri menggunakan sebuah kawat. Nah, di dalamnya jadi penampakannya tuh seperti itu ya. Jadi si kawatnya saya lekuk ke dalam berbentuk letter U. Lalu untuk tahanannya di sini saya menggunakan kawat juga untuk ya seperti untuk pancingan ikan ya. Untuk maritnya di sini saya menggunakan kawat, lalu saya lilit menggunakan nilon. Hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Kalian juga bisa mencobanya menggunakan cara lain, tetapi di sini saya menggunakan benang nilon ini sebagai pengikat, lalu saya power glue. Tujuannya di power glue agar si tali nilon ini menjadi kaku dan tidak bergeser-geser ya teman-teman. Dan di sini pun saya menggunakan untuk sambungan drat lagi untuk ukuran 3/4 juga untuk menyambung dari seal mesin pompa air ini ya teman-teman ya. Bagian depan sudah saya rubah saat air keluar itu tidak menyembur ke bagian samping ya. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk airnya supaya fokus keluar dari moncong ini ya teman-teman ya. Tapi di sini juga ada lubang yang mungkin nanti bakalan ada air keluar dari sini sedikit-sedikit, tapi itu nggak apa-apa. Nah, di sini saya menggunakan letter T. Ini tujuannya untuk pegangan ya teman-teman ya. Jadi pegangan seperti ini. Nah, karena kalau misalkan tidak menggunakan pegangan seperti ini, biasanya nanti akan terasa pegal ya teman-teman ya. Untuk di bagian ke belakangnya masih sama. Di sini saya menggunakan marit-marit ya, seperti pancingan ikan. Lalu di sini saya bakar agar sedikit tertekuk. Dan untuk lebih bagus biasanya kebanyakan dari teman-teman petani kita itu menggunakan tuas rem ya, ataupun tuas rem sepeda itu bisa. Jadi penampilannya itu lebih bagus ya, lebih rapi. Karena di sini belum saya pasang untuk rem sepedanya, belum ada ya teman-teman. Jadi saya menggunakan kawat ditekuk seperti ini saja. Nah, di sini saya menggunakan sambungan, yaitu tujuannya untuk nanti memudahkan memasukkan ke dalam selang mesin cuci ini ya teman-teman ya. Karena memang agak ngepas, nanti bisa diakalin lah untuk masukannya. Nah, nanti saya akan pasang di bagian ujung belakang sini teman-teman. Nah, jadi penampakannya tuh seperti ini ya. Nah, seperti ini, nanti tinggal tarik aja di sini. Nah, karena di saat ditarik klepnya itu akan ngebuka, dan saat dilepas klepnya akan menutup. Nah, jadi seperti itu. Oke, jangan lupa di sini bila kalian juga nanti ingin menambahkan untuk pegangan tangan, kalian mesti tutup juga ya di bagian untuk T-nya ini supaya airnya nanti tidak keluar dari sebelah sini ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita ke tampungannya. Nah, untuk tampungannya di sini saya menggunakan sebuah jerigen yang berukuran 20 liter. Oke, dan sekarang saya akan coba untuk memodifikasinya langsung dari mulai untuk penyambungan untuk tuas airnya nanti. Oke, dan sekarang langsung saja saya akan melubangi bagian jerigennya.
sudah mengira-ngirakan untuk posisi melubanginya teman-teman, karena jerigennya ternyata di bagian ininya ada garis nih, pasti otomatis ke dalamnya pun dia akan ada legok ya. Saya takutnya nanti kalau misalkan tidak pas untuk lubangnya itu akan miring untuk bagian derat ini. Tetapi saya coba untuk mengakalinya di bagian bawah saja, karena untuk di bagian atas tuh nggak mungkin. Bila saya lubangi di bagian atas, pasti nanti sisa airnya bakalan banyak untuk ke bawahnya. Jadi saya akan coba melubanginya di sebelah bawah sini ya teman-teman ya. Coba sekarang saya akan coba lubangi. Di sini saya sudah tandai untuk bagian yang akan saya lubangi. Saya melubanginya menggunakan sebuah pisau andalan. Oke teman-teman, lubangnya saya rasa sudah mulai agak mau masuk nih ya, sudah masuklah si serut, jadi mesti diputar, karena untuk memutarkan di bagian dalam itu nggak mungkin bisa ya. Jadi di sini kita mesti hamplas sedikit untuk meratakan lubangnya. Yang penting nanti dia bisa masuk agak longgar dikit nggak apa-apa, karena nanti kan kita bisa tutup menggunakan karet ban untuk menghindari kebocoran. Karena ini kan nanti dimasukinnya dari dalam teman-teman, untuk ini dimasukin dari dalam, jadi mesti bener-bener longgar, tapi jangan terlalu oblak juga. Oke, dan sekarang saya rasa ini sudah cukup untuk lubangnya ya, jadi tidak terlalu seret dan tidak terlalu kendor juga. Nah sekarang untuk cara memasukkannya, kita perlu tali ya teman-teman. Masukkan si talinya dengan cara saya menggunakan sebuah kawat, lalu saya ikatkan si kawat ini. Tarik ya, tarik. Lalu setelah ditarik seperti ini, kita kasih agak panjang, lalu dimasukkan ini ya teman-teman, masukkan. Seperti ini, maka di sini tinggal kasih ganjelan ya. Tujuannya agar nanti bisa kalian tarik dari luar ataupun dari bawah, supaya tidak si posisi pipanya tidak ke dalam lagi. Jadi di sini saya sengaja tambahkan ganjelan ini teman-teman. Posisinya kan nanti dia bakalan seperti ini ya. Sekarang kita masukkan
Nah, dia sekarang sudah masuk ya ke bagian sininya. Nah, jadi posisinya tuh seperti ini hasilnya teman-teman untuk bagian tangkinya ya. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba alatnya. Ini saya sedang menuju ke kebun timun, biar nanti yang kerja di sana yang tes untuk alat ini ya guys. Di bawah tuh ya, kita akan menuju ke sana untuk pengetesan alat ini. Nah ini ya teman-teman, ini adalah pengetesan alatnya. Tuh Pak Nanang yang kerjanya di kebun timun ini, dia lagi mengetes alatnya karena talinya untuk gendongannya masih belum datang, jadinya sementara itu menggunakan tali rapia. Kuat tapi talinanya? Talina kuat. Yang setik. Kamari at video kita. Masih tolong penunggu karena tangkal. Pos kanal yang na memang nana. Terus kena tangkal mah. Aku sini nyatanya kopi pati kopi. Saya. Kenapa dia ngecedut? Cuma ditodongkan sama uang, enak deh kan. Benang kena tangkalnya. Bukan ukir-ukir. Oke teman-teman, jadi ini tadi udah dicoba ya, dan hasilnya ya begitulah, lumayan. Dan mungkin kekurangannya nanti mesti dikasih lubang untuk udara ya, biar nyedot. Karena bila tidak dikasih lubang itu airnya tidak keluar karena tidak ada udara masuk. Jadi tadi memang ya kekurangannya di situ saja. Lalu mungkin tinggal mengganti tali gendongannya. Nanti saya akan rancang lagi tali gendongannya. Ini saya menggunakan tali gendongan punya semprotan Swan. Jadi lumayan lah. Karena ini hanya untuk uji coba dulu. Dan untuk sambungannya ya, sambungannya di sini kemarin saya lupa belum memberitahu. Untuk lebih kuat di sini saya menambahkan lem besi teman-teman, ataupun Dexton, lem Dexton. Jadinya kokoh banget, dia tidak akan bocor ataupun patah
kecuali kalau memang ditekan banget ya, karena nggak mungkin juga karena pemakaiannya ya nggak mungkin ditekan. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman petani semuanya yang ingin membuat alat gacor sederhana ini. Semoga bermanfaat videonya. Dan buat yang tidak berkeberatan, silahkan kalian bantu like, share, comment, and subscribe channel saya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.